Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, kita berjumpa kembali di serial kerja Surabaya Mengaji. Masya Allah, insya Allah di playlist ini atau di serial ini kita akan membahas seputar pekerjaan dan juga seputar tips-tips dalam bekerja. Dan di episode kedua ini, Masya Allah, judulnya Susah Cari Kerja, Ini Solusinya. Nah, ini cocok sekali untuk disimak atau mungkin didengarkan oleh para pemirsa yang masih berusaha untuk mencari kerja dan kesusahan dalam mencari kerja. Dan episode kali ini bersama guru kita Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah cari kerja Ustadz. Nah, ini gimana solusinya Ustadz? Baik. Di sana ada beberapa solusi ya dalam yang diajarkan oleh syariat ya. Dan di sini kita mungkin akan membahas beberapa bagi orang yang mungkin sedang diuji. Ya, diuji kok qadarullah tidak dapat kerja kan seperti itu. Maka hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah terus berusaha. Jangan putus asa, terus berusaha ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari keridhaan kami, ya. Ini kan kita bekerja dengan niat supaya bisa hidup dalam rangka beribadah, supaya dalam menafkahi keluarga. Itu kan berarti niatnya untuk mencari ridha Allah, ya. Maka Allah berjanji barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam rangka mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Allah akan kasih tunjukkan jalannya. Maka ini merupakan anjuran bagi orang ketika dia sedang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ridha Allah, janganlah dia berputus asa, tapi dia harus selalu berusaha. Karena pasti Allah akan kasih jalannya. Itu yang pertama. Jadi jangan putus asa dan harus berusaha. Yang kedua adalah bersabar, ya. Harus bersabar karena dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, ada di Arba'in Nawawiyah juga, Nabi SAW pernah bersabda, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu akan ada setelah kesabaran. Ya, berarti nggak mungkin menang kalau nggak sabar kan seperti itu. Ya, wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya jalan keluar itu ada setelah kesusahan. Ya, nggak mungkin ada jalan keluar kalau belum susah kan seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir wa anna ma'al usri yusra. Dan sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita harus bersabar, kita sungguh-sungguh ya. Makanya salah ya ketika orang bilang sabar itu ada batasnya. Salah ya. Jadi sabar itu nggak terbatas seperti itu. Jadi tetap dia harus bersabar ya. Jangan sampai dia berkeluh kesah entah dengan hatinya ya, dengan marah atau dengan lisannya mengucapkan hal yang buruk, atau waliyazubillah dengan anggota badannya ya. Jadi harus bersabar. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah berhusnudzon. Ya, berhusnudzon. Mungkin bagian kita ada yang sudah melamar di berbagai instansi, qadarullah kok belum keterima ya. Maka ini kita harus kedepankan husnuzon kepada Allah ya. Mungkin dengan ini Allah akan kasih tempat yang lebih baik kan seperti itu. Atau mungkin kalau aku diterima di sini malah mafsadatnya lebih besar ya. Mungkin sholatnya jadi susah atau mungkin ikhtilat dan sebagainya. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah. Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu. Apabila dia berprasangka baik, maka niscaya dia akan dapat kebaikan tersebut. Wa in dhanna syarran falahu. Begitu pula sebaliknya, ketika dia berprasangka yang buruk, dia pun akan mendapatkan prasangka yang buruk tersebut. Maka sikap ketika kita sudah melamar di suatu instansi kok tidak diterima, maka harus kita kedepankan husnudzon. Seperti tadi, oh mungkin Allah akan kasih yang lebih baik. Maka insya Allah kita akan dapat yang lebih baik. Tapi sebaliknya ketika orang pas ditolak melamar kerja terus dia suudzon, wah Allah kayaknya nggak sayang sama aku, waliyazubillah. Nah, ini khawatirnya malah digitukan sama Allah, ya malah benar-benar nggak disayang kan seperti itu. Jadi ini adalah yang harus kita kedepankan, yaitu husnuzon. Memang bukan suatu hal yang mudah ya berhusnuzon itu, apalagi ketika benar-benar diuji ya. Tapi sekali lagi itu butuh pembiasaan ya, butuh pembiasaan. Lama-lama akan terbiasa. Kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan juga bagi sebagian kita yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan adalah berdoa. Ya, ini adalah suatu aktivitas yang sangat penting ya. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan la yarudul qadha illa doa.
ya. Tidak ada yang bisa merubah takdir ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Kemudian juga di sana kita diajarkan doa-doa dari Nabi SAW supaya mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, dan bagaimana di antaranya doa yang hendaknya kita baca di setiap waktu pagi, ya, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib, yang baik, dan amal yang diterima. Ya, ini harus kita baca, ya, atau sebaiknya kita baca di waktu pagi, mungkin setelah sholat subuh dan sebagainya. Kemudian doa yang sudah sangat kita kenal, ya, dari kecil sampai besar mungkin sudah hafal, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan di dunia ini. Kebaikan di dunia ini mencakup segala hal, mencakup pekerjaan yang baik, ya kan, mencakup rezeki yang cukup, mencakup pasangan yang soleh-solihah, mencakup anak yang soleh dan solihah. Jadi dengan doa yang simpel ini kita minta banyak hal sekaligus kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi bacalah doa-doa ini mungkin ketika sujud dalam sholat, ketika waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamat, kemudian ketika sepertiga malam terakhir, ya. Jadi ini bisa dibaca. Begitu pula doa lain misalnya Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan suatu hal yang halal daripada yang haram, ya. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu daripada apa? Orang lain, ya. Jadi ini kita meminta langsung kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah cukupkan kehidupan kita dan supaya kita enggak minta-minta ke orang lain, ya. Kemudian juga doa yang terakhir yang mungkin bisa kita bahas adalah sebuah doa yang mungkin banyak orang belum tahu. Ya, jadi doa ini Nabi doakan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, jadi ceritanya ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim itu pernah nitipkan Anas bin Malik ke Nabi SAW supaya jadi pembantunya Nabi. Maka Anas bin Malik pun didoakan sama beliau dengan doa Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan perbanyaklah anaknya, ya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berikanlah berkah padanya dan berikanlah berkah pada sesuatu yang engkau berikan kepada dia. Maka disebutkan bahwasanya Anas bin Malik setelah kehidupan itu beliau termasuk sahabat yang paling kaya dan juga yang cucunya banyak banget. Bahkan disebutkan sekitar 100-an. Pas wafat itu cucunya sekitar 100-an. Ini adalah doa yang mungkin belum banyak dikenal oleh orang. Kalau tadi kan doanya domirnya ke dia. Gimana untuk kita doakan diri sendiri diganti domir ana. Jadi Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, anakku, dan berikanlah berkah pada engkau yang berikan kepadaku. Di sini ada faedah penting. Ketika seorang pengen minta sesuatu hal yang berkaitan dengan duniawi, di sini disebutkan apa? Harta sama anak. Itu kan hal yang bersifat duniawi. Jangan lupa ditambahi minta keberkahan. Ya. Jadi jangan cuma ya Allah mudahkanlah aku cari kerja. Ya Allah kasihlah aku harta. Jangan, tapi tambahi dan berkahilah harta tersebut. Ya. Ya Allah tolong kasih aku anak. Ya. Dikasih anak tapi waliyazubillah nanti enggak birrul walidain, ya. Ini pentingnya ketika seorang pengen minta sesuatu hal yang berkaitan dengan duniawi, jangan lupa ditambahi minta keberkahan juga, ya. Jadi itu mungkin beberapa solusi yang mungkin bisa kita bahas pada tips singkat kali ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparannya. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah tadi disampaikan oleh Ustaz banyak sekali tips-tips untuk teman-teman sekalian yang hingga saat ini masih susah cari kerja. Jadi semoga Allah segera berikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan baik dan barokah juga bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Demikian episode kali ini, kita berjumpa lagi di episode berikutnya insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.